karena sedang ada suatu keprihatinan atau rasa sayang terhadap sesuatu yang dihadapinya. Maka kiranya berbagai hal yang terjadi di dalam hidup kita senantiasa kita arahkan untuk buah yang baik, untuk sesuatu yang membuat kita bertumbuh di dalam iman, berproses di dalam cinta kasih kepada sesama. Begitu pula yang digambarkan dalam bacaan pertama. Pengalaman dari bangsa Israel, khususnya suku Yehuda, menemukan kembali kitab Taurat yang sudah sangat lama hilang. Kitab Taurat itu dulu juga pernah digunakan, tetapi bangsa Israel berhadapan dengan kitab Taurat tetap melawan Tuhan. Sementara dalam bacaan pertama, Raja Yosia hendak mengubah itu semua dengan kitab Taurat yang sama, tetapi mencintai Tuhan. Maka pertanyaannya juga bagi kita, dengan kebiasaan kita berdoa, dengan kebiasaan kita berbuat kasih kepada sesama, apakah itu sudah berbuah di dalam hidup kita? Kalau misalnya sudah berbuah, kita marilah bersyukur kepada Tuhan. Tetapi jika belum, marilah bersama-sama, saya dan saudari-saudara sekalian, boleh senantiasa berproses, agar hidup kita menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita dengan Tuhan, sesama, dan diri kita sendiri. Ke gunung Tuhan naiklah, orang yang tangannya bersih, yang suci murni hatinya, yang hidup tidak bercela. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, bruder, suster, opa, oma, ibu, bapak, rekan-rekan muda dan anak-anakku sekalian, baik yang berada di Kapel Santo Thomas maupun di rumah masing-masing, semuanya selamat pagi. Pagi hari ini di hari Rabu biasa ke-12, kembali kita berkumpul untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan penyertaan-Nya, dan juga kita mohon pendampingan dan tuntunan dari Roh Kudus untuk langkah hidup kita ke depan. Bersama dengan seluruh doa, harapan, dan permohonan di dalam hati kita masing-masing, marilah terlebih dahulu kita menghadap Tuhan, mengakui dan menyesali segala dosa dan kelemahan kita di hadapan-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, sabdamu membawa kesegaran bagi jiwa kami. Semoga kami Kau jadikan pewarta sabdamu yang setia, dan hidup kami pun membawa kesegaran bagi sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Di masa pemerintahan Raja Yosia, Imam Besar Hilkia berkata kepada Safan, panitera raja, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan, panitera raja, masuk menghadap raja. Ia melapor kepada raja, "Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya kepada para pengawas yang bertugas pada rumah Allah." Diberitahukannya juga kepada raja, "Imam Besar Hilkia telah memberikan sebuah kitab kepadaku." Lalu ia membacakannya kepada raja. Segera sesudah mendengar isi kitab Taurat itu, Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya. Kemudian raja memerintahkan Imam Besar Hilkia, Ahikam bin Safan, Akbor bin Mika, Safan si panitera, dan Asaya hamba raja, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan itu. Sebab murka Tuhan yang hebat bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena leluhur kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dan tidak berbuat seperti yang tertulis di dalamnya." Sesudah itu, raja menyuruh mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Di depan mereka semua, raja membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu.
Sesudah itu, berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati, aku hendak memeliharanya. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Lalukanlah mataku dari hal-hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Sesungguhnya aku rindu akan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal dalam aku akan menghasilkan banyak buah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, bayangkan misalnya sekarang, di tangan saudari-saudara sekalian, brother suster, ada sebilah pisau. Coba bayangkan sedang memegang pisau, gimana caranya kalau megang pisau? Oke, ibu-ibu biasanya lebih pintar megang pisau. Pisau di tangan seorang tukang masak akan menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk memotong bahan-bahan makanan, untuk mengupas, untuk bisa juga digunakan menghancurkan bawang misalnya, digeprek pakai pisau juga bisa, dan macam-macam. Tetapi benda yang sama, kalau digunakan oleh seseorang, misalnya ada seorang kriminal atau seorang yang punya niat jahat, maka bisa digunakan untuk alat yang justru menjadi sesuatu yang destruktif atau menghancurkan. Entah apa yang bisa dilakukan dengan benda itu. Dari ilustrasi sederhana ini kita bisa tahu bahwa dengan benda yang sama bisa menghasilkan berbagai kemungkinan, tergantung dari bagaimana kita menyikapinya.
Maka pesan Tuhan Yesus pagi ini untuk kita menjadi sangat jelas. Kalau pohon, kualitas pohon itu kelihatan dari buahnya, maka demikian pula kualitas hidup kita terlihat dari bagaimana kemudian kita menggunakan kehidupan kita. Apakah seperti pisau yang digunakan oleh tukang masak tadi, atau seperti pisau yang digunakan untuk sesuatu yang kurang baik. Dalam hidup ini kita diwarnai oleh banyak perasaan dan banyak pengalaman. Ada kalanya kita mengalami sukacita, tetapi tidak selalu sukacita itu bisa berbuah baik. Maka kerap kali sukacita itu dilengkapi dengan perasaan mawas diri dan bersyukur. Ada kalanya kita marah. Tidak selalu marah itu menjadi sesuatu yang buruk. Kalau marah itu untuk kepentingan yang lebih baik, karena sedang ada suatu keprihatinan atau rasa sayang terhadap sesuatu yang dihadapinya. Maka kiranya berbagai hal yang terjadi di dalam hidup kita senantiasa kita arahkan untuk buah yang baik, untuk sesuatu yang membuat kita bertumbuh di dalam iman, berproses di dalam cinta kasih kepada sesama. Begitu pula yang digambarkan dalam bacaan pertama, pengalaman dari bangsa Israel khususnya suku Yehuda, menemukan kembali kitab Taurat yang sudah sangat lama hilang. Kitab Taurat itu dulu juga pernah digunakan, tetapi bangsa Israel berhadapan dengan kitab Taurat tetap melawan Tuhan. Sementara dalam bacaan pertama, Raja Yosia hendak mengubah itu semua dengan kitab Taurat yang sama, tetapi mencintai Tuhan. Maka pertanyaannya juga bagi kita, dengan kebiasaan kita berdoa, dengan kebiasaan kita berbuat kasih kepada sesama, apakah itu sudah berbuah di dalam hidup kita? Kalau misalnya sudah berbuah, kita marilah bersyukur kepada Tuhan. Tetapi jika belum, marilah bersama-sama, saya dan saudari-saudara sekalian, boleh senantiasa berproses, agar hidup kita menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita dengan Tuhan, sesama, dan diri kita sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena kehadiran Putra-Mu dalam kurban Ekaristi ini. Semoga kami selalu menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup sehari-hari, serta penuh pengharapan menantikan kedatangan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terima kasih saudari-saudara untuk kebersamaan kita di dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang penuh kasih memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai, pergilah, kita diutus. Syukur pada Allah.